Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih boleh menghirup udara dengan bebas, pertanda kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya ada berapa banyak aset yang kita miliki di dunia. Tidak ditanya juga pangkat dan jabatan selama kita ada di dunia. Yang ditanyakan ialah umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Bahkan jasad di dalam tanah pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmumu untuk apa engkau gunakan. Kompetensi ilmu apa saja yang kita amalkan di dunia, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Cuma 4 pertanyaan. Bukan berarti bahwa Islam melarang kita untuk mengejar pangkat, jabatan dan harta. Pertarungan abadi antara hak dan batil bukan terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pertarungan abadi sudah terjadi ketika Allah menetapkan kebenaran di muka bumi ini. Mengutus para nabi, saat itu pula terjadi pergulatan antara hak dan batil. Jadi ini tidak akan berakhir kecuali kiamat. Liga-liga Arab, Suriah, Irak, bahkan negara-negara Afrika yang berbasis Islam sudah porak-poranda. Satu lagi sasaran yang paling empuk. Kalau ini sudah hancur, benar kata Nabi SAW, Islam itu tinggal nama. Dikenal oleh dunia, Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Bahkan Muslim terbaik di dunia adalah Indonesia. Yang menghancurkannya betul dalam buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kafir ini tidak pernah di depan, kafir ini di belakang layar. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kafir sudah berpikir. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik, perang, maupun dalam perdebatan pergulatan argumen sains. Kafir nggak pernah menang. Lalu bagaimana caranya supaya Islam ini hancur? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya di Al-Quran ada 2 makhluk yang bahaya.
Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mamatu jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang wal munafikin. Wal munafikin itu golongan makhluk manusia yang mengaku beragama Islam, mengaku hanya di mulut, tapi dalam perbuatan dia pengkhianat, dia suka bahkan secara terang-terangan menjatuhkan, menjustis, bahkan membunuh saudara Muslim. Kadangkala saya kalau masuk masjid ada orang yang muka ekstrim sama saya karena menganggap ini kan dari kafir, jadi kita tunjukkan. Percuma kau tunjukkan begitu. Di sana kau kalau mau begitu tunjukkan kepada Wiranto. Nah, itu salah. Kalau sama Ustadz Yahya salah. Sama dengan ente kasih muka sama Umar bin Khattab begitu. Loh, kita ini kan dikepung sekarang. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ 15 tahun lalu terbukti sekarang. Kata beliau, kita ini bagaikan buih di lautan, banyak tetapi tidak berdaya, dikepung dari segala arah. Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini, satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau nggak pernah ucapkan bela sungkawa. Itu dilupakan oleh media, tapi Yahya Waloni tak lupa. Saya tak pernah lupa kelebihan beliau itu. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal, mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno. Di Wamena yang lari, yang dicincang, yang ditombak, yang dipanah, nggak ada komentar. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan muncul mana yang emas, mana yang imitasi, mana yang Muslim, mana yang munafik. Kita bicara di dalam dulu. Kalau kami yang dari kafir masuk Islam dijamin 1000% tidak akan goyah konsep keimanan yang kami miliki, karena kami ini dari sudut pandang antropologi budaya, apalagi saya orang Manado, sulit sekali untuk mendapat petunjuk memeluk Islam, berat. Tapi karena sifat orang Manado itu Europe style, gaya mereka itu gaya Eropa, cara hidup mereka itu hura-hura, cara hidup mereka itu jauh dari kebangkitan, kemenangan hidup di akhirat. Makanya kalau ada yang masuk Islam, saudaranya nggak peduli. Contoh Angelina Sondak, itu bapaknya profesor, rektor Universitas Samratulangi, Unsrat Manado. Nggak peduli Enji masuk penjara dan beragama Islam, tapi dibully oleh kafir. Wah, itu karena kau menyangkal Yesus. Iya kan? Karena kau menyangkal Yesus, kau mendapat musibah. Allahu Akbar. Menyangkal atau tidak menyangkal, yang namanya musibah itu selalu menyertai manusia dimanapun berada. Yang pasti hanyalah satu, kematian. Jadi sulit bagi kami untuk menembus gerbang hidayah itu. Berat. Karena dari kecil sudah dididik dengan studi Holland Spragen. Sudah dididik oleh Belanda. Dari Sondag School, katekismus, sampai menjadi pendeta. Benteng yang begitu kuat dalam kekafiran. Sulit dirobohkan. Lalu orang tanya, apa alasan saya masuk Islam? Oh, saya nggak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam saya. Ini tuh beda. Kalau masuk Islam biasanya cuma karena mau kawin. Kalau orang masuk Islam biasanya cuma ikutan. Itu masuk Islam. Asal sudah ketemu dengan apa yang ia niatkan, sudah
boleh keluar lagi. Tapi kalau orang yang Islam masuk ke dalamnya, itu pilihan. Pilihan dari siapa? Allah. Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nur itu kontras. Di Al-Baqarah bilang begini, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Saya jadi hati-hati bicara karena sound system. Susah saya meledak, takut saya. Dia tak keluar suaranya. Ini Al-Baqarah. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir la yu'minun, tidak akan beriman. Itu dalam Al-Baqarah. Versi mu'alaf. Versi mu'alaf. Ini mu'alaf. Karena di kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak-anak tidak ada yang bujuk, berarti bukan jelas ya? Sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu Islam. Islam bi'ilmi. Islam itu ilmu. Al-ilma bil kasab labi nasab. Islam itu ilmu. Ilmu itu dipelajari, bukan karena nasab. Satu itu. Jadi tidak jadi ukuran. Antum duluan Muslim dibanding Yahya Waloni, belum jadi ukuran. Bukan jadi ukuran. Ukurannya di mana? Bangunan Masjid Siti Aisyah ini kuat, saya yakin 1000%, karena pondasinya kuat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, beriman kepada Allah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ada sistematika ketika orang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah beriman kepada 123.999 Nabi yang diutus Allah. Di dalamnya ada 25 Rasul. Masya Allah. Nabi itu ada 124.000, tapi 123.999 Nabi gagal. Coba panggil ahli sejarah, bibliologi, ahli sejarah, teologis, teolog, filsuf. Tidak ada nabi yang berhasil kecuali satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu jaraknya 3.500 tahun dari Musa alaihissalam, Moses. Karena ini kitab Kristen ini suka dirubah-rubah. Musa diganti Moses, Daud diganti David. Makanya orang Solo banyak yang rubah-rubah nama Isa diganti Yesus, Isa diganti Yesus. Saya aneh lihat orang berdebat di YouTube, sampai sekali Zakir Naik pun menyebut Yesus itu Isa, berarti awam. Beliau awam, bukan ahli. Di dalam studi antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kalau saya tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada orang bernama Ahmad, ada orang bernama Suyono, mana di antara dua orang ini orang Jawa? Mari kita buka. Ini saya bikin 8 satuan kredit semester supaya kita tahu bahwa Islam itu hebat. Ada dua orang, satu bernama Frederick, satu bernama Donald, satu bernama Saipul. Mana orang Indonesia? Saipul. Satu bernama Jesus, satu bernama Isa, satu bernama Joshua Hamasyah. Mana Nabi yang ke-24
yang disebut dalam bahasa Arab Isa yang sebenarnya. Bingung akhirnya kan? Karena sudah terkonsep di dalam mindset kita. Bible Kristen itu kita anggap Injil, kita sebut Injil. Isa kita hubungkan terus dengan Yesus. Bahasa asli Isa itu, nama di kampungnya adalah Yeshua Hamashiach. Lahir di Bethlehem tanggal 6 sebelum Masehi. Dalam buku saya halaman 86, Profesor Dr. JLCH Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, Ibadat Jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen BPK, Jakarta 1961 halaman 64. Yang berkata ini bukan Yahya Waloni, yang mengatakan ini pendeta kaliber kelas dunia Abineno, teolog terkemuka di kalangan Kristen. Dia yang berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Berarti tahun 2006 Pak Maruf Amin, Ketua MUI, menurunkan fatwa menyebut Natal itu haram. Tapi begitu 2018 mau calonkan diri jadi presiden, dia berdiri di depan kamera lalu mengatakan, selamat hari Natal. Udah ngos-ngosan pula, selamat hari Natal. Dulu haram. Apakah menyebut selamat Natal itu haram? Saya tidak. Banyak jamaah yang WA ke saya, Ustadz, betulkah selamat Natal itu haram? Tidak. Tidak semudah itu mengharam-haramkan orang Islam. Tapi kalau kita lihat dari versi otak pendeta, mereka mengatakan kami tidak tahu secara pasti. Berarti bukan haram. Begitu kita mengucapkan selamat Natal bukan haram, berarti sama-sama goblok dengan kafir. Mana lebih keras kira-kira? Keras boleh, tapi ilmiah, sehingga lawan tak mampu untuk membendung. Lapor polisi pun nggak mempan ini. Karena ini bukan saya bilang, saya cuma menyampaikan. Pendeta sendiri yang ngomong, tidak ada data secara persis. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Perjalanan inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu di mana letak kelahiran Al-Masih atau Yeshua Hamashiach. Dia lahir di Baitlam, Bethlehem, tanggal 6 sebelum Masehi. Romawi menjajah Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi kita Muhammad dilahirkan 21 April tahun 571. Jelas kan? Sehingga kita di kalangan umat Islam ada yang merayakan Maulud Nabi. Nggak usah lagi kita bilang itu haram. Kalau antum tidak mau ikut, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan syukur. Sedangkan Kristen saja yang salah dirayakan Natal. Antum ngomong apa? Berhenti tuh menghina-hina sesama Muslim. Bidah kafir kepada sesama hanya memperkokoh benteng kafir itu. Makanya orang kafir mencari titik kelemahan di mana ada keretakan perbedaan antara ukhuwah Islam ini. Saya paling tidak suka kalau dengar ada penceramah yang suka menjustis sama Muslim. Karena saya suka kalau orang Islam itu bersatu. Saya bukan NU. Kalau yang kunut ada juga tidak kunut. Kenapa usah ceramah di Boyolali? Muslim. Kau jaga gereja, Ustadz kau usir. Pakai uniform lengkap, baret miring, SD kau tidak tamat.
kebodohan inilah mudah digiring oleh opini. Prinsip tidak kuat, yang ada mengikuti apa saja yang penting bisa mengenyangkan. Ini tuh trik orang munafik. Dan Hitler dia berkata, orang munafik itu seperti lalat di atas feses. Dia berputar di atas feses, yang dia konsumsi adalah feses, tai. Saya sudah pensiun dari pemakan tai, sekarang ada yang ikut. Nggak apa-apa. Membuka ruang kepada kita untuk berpikir, oh memang kalau sudah Muslim harus lurus. Ya, ini agama yang lurus. Nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh. Benar-benar. Bukan separuh-separuh. Bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustadz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan dek bapak mau ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapak mau ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Enggak ada. Misterius. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Lesos Christos, dewa kesuburan Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yeshua Hamashiach, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia di bawah jajahan Israel di bawah jajahan Inggris. Baru ada bahasa Hebreu itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet,
Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shin, Tau. Penulisannya pun dari kanan ke kiri dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup, semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul, kitab yang tidak mempunyai sakal. Itu tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Memang saya gulung-gulung di depan ini. Iya. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa, betul-betul mereka tahu siapa Isa, bagaimana sepak terjang dakwah Isa dari silsilah keturunan Isa. Insya Allah saya yakin 1000% mereka pasti converts, masuk Islam. Tapi persoalannya karena tidak tahu, ini persoalannya, karena nggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Quran, membuat Al-Quran. Mana mampu Rasulullah SAW. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, "Wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin, nur aini kaila yadurhum zulmatani." Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4.076 tahun. Belum datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths. No truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi. Science and teknologi. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Nggak ada. Di Islam ini nggak ada program Indomisasi, Islamisasi. Nggak ada. Nggak ada. Sorry, maaf. Nah, beda dengan di sebelah sana. Program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Nggak ada di Islam, nggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nggak usah jauh-jauh deh. Saudara saya satu kampung itu, Rocky Gerung. Loh, itu kan liberal. Itu liberal. Dia bukan beragama Islam. Tapi konsep yang dia bangun dalam statusnya sebagai seorang filsuf dalam sebuah wacana peradaban sebuah negara, selalu standarisasinya kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi dalam sebuah struktur pemerintahan, baik yang menyimpang maupun yang lurus. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran Rocky Gerung itu adalah pemikiran Islam. Sebaliknya dari kita, Allahu Akbar, sorban putih di kepala, otak kafir. Lalu saudara mau tanya, mana sebenarnya Islam yang asli ini, kan begitu? Mana sebenarnya orang Islam yang asli itu mana? Yang seperti ini, liberal, nggak pernah juga injak gereja. Kalau keluarga Rocky di Manado itu kan Protestan, Gemim. Itu kampung kami. Adiknya satu itu profesor, dekan Fakultas Pertanian yang ada di Unsur. Jadi kalau hubung-hubungkan dengan pengaruh pemikiran kita secara ekseleji, etika, logika, estetika, itulah ruang yang paling tepat untuk mengukur standarisasi kebenaran suatu agama.
Bukan membanding-bandingkan ayat-ayat Bible dibandingkan dengan Quran, Bible dibandingkan dengan Quran. Saya mau kasih tahu ke jamaah, kalau berdebat itu banding-banding ayat dalam Bible, ayat dalam Quran, sampai kapanpun orang kafir tak masuk Islam. Karena itu akan terkesan sama-sama kuat. Dia punya argumen dalil teologis, di Islam juga kita punya dalil argumen teologis. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani, menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Nah, kalau dia mau singgung soal Al-Quran, Allahu Akbar, dalam Islam ini banyak yang punya kompetensi, kemampuan itu. Kesimpulannya, kitab Kristen itu standarnya adalah hadis yang dhaif. Paham kira-kira? Standarisasi, keaslian, legalitas daripada Bible Kristen, New Testament adalah hadis dhaif. Berhentilah kalian, hai orang-orang yang mengaku kristolog, berdebat membanding-bandingkan Al-Quran. Lahudau rahmatul lil mu'minin, karena dia adalah rahmat sekaligus pedoman bagi orang-orang beriman. Gak boleh. Al-Quran bukan kita pembanding, Al-Quran kita pelurus. Yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini, itu namanya Al-Quran. Dia buku yang bercerita, kitab yang bercerita peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Kezoliman manusia di Indonesia saat ini ada dalam Al-Quran. Di mana itu Pak Imam? Antum habis kan? Wa kadzalika wali ba'da zolimin ba'dau bimakanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang zolim berteman dengan sesama zolim. Supaya apa? Supaya mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Inilah sekarang. Dari Pancasila itu omong kosong, hanya dijadikan sebagai alat politik, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikan tameng politik, padahal tidak adil. Kalau adil tidak berdarah-darah di Wamena. Kalau adil tidak berdarah-darah, mahasiswa turun demo. Jangan larang. Dalam semua rezim, kalau mahasiswa sudah turun, sebentar lagi innalillahi rezim itu. Ya, karena mahasiswa ini beda dengan rakyat. Kalau rakyat emak-emak yang turun di lapangan, FPI, Banser, Ansor, organisasi LSM Islam yang turun, persoalannya satu. Apalagi kalau rakyat jelata, buruh yang turun demo di lapangan, ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perutnya yang terganggu. Tapi kalau mahasiswa sudah turun, Allahu Akbar, bukan perutnya, intelektualitasnya yang terganggu. Itu harus dibedakan. Lalu ngomong RCTI, Metro Tipu, TV One sekarang juga sudah gabung. TV One konferensi pers. Kami sinyalir, di balik demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ada Islam garis keras. Toh. Iku itu agamanya opo? Kowe agamanya opo? Pak Wiranto itu agamanya kok Islam? Dan jadi sasar. Mulai terbuka ya pikiran kita. Siapa yang bermain? Kap di belakang. Yang disuruh maju adalah Mun, bukan Mus. Ya, iya Mun. Jangan terlalu jelas, kena delik. Mus, Kap, Mun. Ya. Kapnya background, Munnya suruh maju. Ya, Munnya disuruh maju. Ini itu strategi. Ini kan Anatoly Karpov ini kalau catur. Mudah sekali terbaca. Apalagi saya dari sana. Memang pekerjaan saya dulu itu. Ya, jadi antum belum lompat, saya sudah tahu. Mau ke sini dia. Makanya kasus 3 tahun lalu ceramah di masjid diumbar. Nonton YouTube Ustadz Somad UAS. Nonton TV UAS. Sampai MUI pun sudah angkat tangan. Karena ini sudah di ranah hukum. Allahu Akbar. Baru kali ini dalam rezim pemerintahan 7 presiden, baru kali ini ada ulama kafir yang utak-atik ulama muslim. Ada apa gerangan? Dia lupa bahwa di dalam ada singa di dalam sini yang memang ahli di bidang kebohongan kafir itu. Dan saya cut 1 kali, selesai.
Kenapa Ustaz Somad yang kalian lapor, saya kalian lapor, atau debat kita selesai? Kenapa? Lompatannya kan 3 tahun nanti, 2024 politik. Makanya saya bilang sama adik saya Ustaz Somad, sudahlah Ustaz, berhenti sudah baca-baca hadis, banyak baca buku Das Kapital, banyak baca buku politik, persiapkan dirimu untuk 2024 jadi wapres. Loh, untuk apa dia mau kecangkulunya masih pagi? Pak Jokowi belum dilantik, sudah ada permainan orang kafir. Yang kedua, dia mengukur. Ini kafir ukur, masih kuat nggak Islam ini? Makanya dia muncul. Kafir yang mau menantang saya itu, Esra Soro. Dia muncul di TV, dia muncul di YouTube. YouTuber. Memang sekarang ini banyak orang cari makan pakai YouTube. Tadi saya mau dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini. Ustadz, kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri. Aduh, nggak mau saya, Bu, biar sajalah. Hidup dengan cara yang saya miliki, dengan hasil keringat dakwah. YouTuber, ngapain YouTuber? Backgroundnya itu kafir semua. Nggak mau saya makan uang kafir. Saya makan uang kotak amal dari masjid. Amin ya robbal. Kalau dapat di warung sana tuh pecel lele Lamongan, NU, Allahu Akbar, lele goreng, jangan terlalu kering ya, Mas ya. Nah, sementara digoreng, itip-itip matanya, bisik-bisik, ini Ustadz, kayaknya Ustadz Yahya. Kalau sudah dengar begitu, saya pura tengok tempat lain, gratis pasti ini. Ya itu, kalau masjidnya di pedalaman, saya pergi pecel lele Lamongan. Kalau agak tinggi, baru rumah makan Padang, Muhammadiyah. Dua itu sajalah makanan saya, sehat selama 13 tahun. Tidak memakan pemberian kafir, haram. Nggak mau saya itu ikut-ikut, biar aja dia itu yang ngomong-ngomong di YouTube. Uas, ada tujuan apa? Dia mau ukur Islam masih kuat nggak? Kafir lupa. Kemarin betul waktu pilpres ada cebong, ada kampret kemarin. Di sini pun pasti ada itu, ada yang cebong, ada yang kampret. Tahu dari mana ente Ustaz? Kalau saya ceramah begini, yang keluar itu pasti cebong dulu. Supaya kau tak keluar. Ya, nggak ada stop lagi cebong dan jaga amanah mulia agama yang sudah menghadirkan berkah bagi bangsa dan individu kita setiap Muslim. Antum jadi jenderal karena agamamu Islam. Antum jadi anggota senator parlemen karena antum beragama Islam. Antum menjadi menteri karena agamamu Islam. Antum menjadi presiden Pak Joko Widodo karena antum beragama Islam. Kul amarah Robbi Bilqis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kalau sudah menjadi seorang muslim berarti harus adil. Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Ini kan karena krisis keadilan negara kita ini. Yang disasar adalah umat Islam. Padahal umat terbesar muslim di dunia Indonesia, dan pemberi sumbangsi finansial terbesar negara adalah Indonesia. Muslim Indonesia. Metro Tipu kan pernah hitung itu. Bulan Ramadan kemarin. Pendapatan negara dari hasil umroh 200 sampai 200 lebih miliar per tahun. Belum lagi lil hajj, orang berhaji sampai nominal triliun. Orang-orang kafir ini ada sumbangan apa? Sumbangsi terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Jangan dihianati, nanti alam yang akan menghukum kita. Bencana apa lagi? Allahu Akbar. Kalau saya nonton, menangis saya, meleleh air mata saya. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Kesaksian para pengungsi, saudara-saudara kita dari tanah Jawa, dari tanah Minang, lari dengan anaknya berjilbab, girah untuk perang di dalam dada ini, jihad menyala-nyala. Kapan ya Allah? Kenapa harus begini? Kita yang mayoritas pemberi sumbangan terbesar bagi Indo, benteng kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini, karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia.
Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat, tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat, dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak, bahkan kemarin sesudah pilpres ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunya bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada dalam terbersit dalam pikiran dan hatinya, begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews. Orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua. Berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya dengan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru usah somat masuk. Baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada perasaan pilpres kemarin, mengaku diri paling Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu karena mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, mengatakan kafir baik. Enggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asrafu. Wa la tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri,
dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya robbal. Nah, berubah status, masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik. Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihatnya Manado ini, tempat tanggal lahir 30 November, Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu, sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya robbal. Siapa nama beliau? Rudi Christianus, Stefanus, Robertus, Spiritus. Nah, ya kita doakanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh, saya tidak senang Ustadz Yahya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah, kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area, pas Jumatan di rest area, Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rob, hanya menceritakan tentang isi perut, hanya menceritakan tentang sholat, hanya menceritakan tentang umroh, hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut. Maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan salah-salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya. Ustadz, bos saya orang Jerman, tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh nggak Ustadz saya tidak usah sebut Natal? Kalau karena Ustadz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal. Antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Nah, pura-pura sariawan kan. Jadi begitu juga tadi, hari kesaktian dirubah jadi hari iya karena sariawan. Ya namanya sariawan kan lapas berubah dong. Ya, jadi hari selamat hari Natal dirubah selamat hari Gatal dan tahun Garuk. Karena kalau Gatal harus di Garuk gitu. Yang mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah, saya kira orang Kristen itu apalagi pendeta-pendeta itu sudahlah, berhentilah, masuk Islam sajalah, menyerah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat.